juga di situ bapak yang kita musnahkan sekalian. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Om Dokter dalam acara berinteraksi asik, berisik. Halo sahabat sekalian, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Baik, dalam acara berisik episode kali ini, saya tidak bersama narasumber yang seperti pada umumnya. Lalu bagaimana dong? Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi, ya, dan juga pengalaman atau mendengar pengalaman dari beberapa teman terkait dengan acara ini, ya, tipu menipu kartu kredit atau kartu debit atau akun bank yang lainnya. Baik, ya, di sini kita akan mengenalkan dulu ya di segmen awal ini tentang apa itu kartu kredit, ya, dan bagaimana perilaku kartu kredit ketika digunakan atau SOP-nya gimana tuh selama digunakan untuk berbelanja. Ya, baik, nanti silakan disimak berupa animasi yang menarik sehingga nanti ini akan membuka pola pikir sahabat semuanya untuk ternyata seperti itu toh cara kerja dari kartu kredit atau kartu debit online ketika digunakan untuk bertransaksi, khususnya belanja online, sehingga ketika nantinya penipu itu menelpon sahabat semuanya dan mengarahkan berbagai macam ya omongan sehingga nanti secara tidak sadar sahabat menyampaikan identitas dari kartunya. Nah, itu tidak sampai terjadi. Baik, selamat menyaksikan dulu video singkatnya, ya. Setelah itu kita akan lanjut lagi.
Baik sahabat Om Dokter, itu tadi ya sekilas ya video singkat dari animasi tentang bagaimana ya, kartu kredit itu ya, secara anatominya gitu kan, kalau di kedokteran anatominya, lalu identitasnya bagaimana dan bagaimana cara menggunakan kartu kredit untuk berbelanja. Itu ada sahabat, saya harap sudah bisa memahami semuanya, karena alur-alur tadi itulah yang digunakan untuk penipu memancing atau mengorek data-data yang lebih lengkapnya tadi. Baik sahabat semuanya, kita break dulu ya untuk segmen kali ini. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya, yang saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya yang untuk berusaha ditipu, dan nanti di penutupan nanti akan saya sampaikan rekaman percakapan saya dengan si penipu. Baik, tetap di channel dokter dalam acara berinteraksi asik, berisik. Hai, sahabat Om Dokter dimanapun berada. Baik, kita lanjutkan di segmen yang selanjutnya. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi dalam proses tipu-menipu. Dalam hal ini saya sebagai korban yang ditipu. Ya, begitu ya. Jadi pada suatu hari ya, kebetulan itu hari libur, hari Ahad, memang di hari liburnya bank, walaupun di kota besar itu bank itu masih ada yang buka ya, layanan weekend banking itu ada. Nah, kebetulan yang di daerah saya karena bukan kota besar, tentu layanan itu tidak ada. Ya, kebetulan ini penipunya ya pagi-pagi hari Ahad itu menelpon saya, dan alhamdulillah ya kebetulan saya sedang longgar, mungkin Allah sudah menakdirkan seperti itu ya, hingga longgar, menelpon mengaku dari Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Mohon maaf, ini saya sebutkan bukan untuk menjatuhkan banknya, tidak, tapi memang harus disampaikan untuk kehati-hatian bersama dan untuk kenyambungan ceritanya. Ya, jadi pagi-pagi itu ditelepon menyatakan selamat bahwa saya mendapatkan hadiah. Nah, hadiah door prize berupa kulkas, bisa TV kalau nggak salah begitu ya. Nah, saya juga tidak terlalu lupa, nanti dengarkan saja di rekamannya. Nah, di situ saya diberitahu bahwasanya hadiah itu bisa diambil di Bank BRI cabang terdekat, tidak harus datang ke ibu kota begitu kan. Nah, karena memang harus di cabang terdekat, maka dari Bank BRI pusat yang di ibu kota itu harus melakukan verifikasi. Nah, itu yang digunakan kata-katanya ya. Nah, verifikasi data tersebut itu nanti berupa undangan, yang undangan itu dikirimkan
berupa SMS sebanyak 2 kali, gitu ya. Oke, saya iakan terus, begitu kan? Saya iakan, akhirnya ada tiba-tiba SMS masuk ke handphone saya sembari saya telepon. Nah, seperti ini SMS-nya. Begitu ya. Kalau sahabat perhatikan, SMS itu kan berupa OTP ya, seperti yang dijelaskan di mana tadi, di video yang awal, di animasinya tadi. Oke, oke, baik. Sampai di situ, akhirnya dia berusaha mengorek data dari kartu kredit saya itu ya, begitu kan. Ditanyakan kartu BRI-nya itu warnanya apa, apakah biru atau hijau, lalu ditanya expirednya kapan, ada tulisannya emang di depan itu ya, di depan, lalu dipancinglah untuk menyampaikan 16 digit angka yang ada di depan, bagian depan kartu tersebut. Nah, disinilah mulai, nah disitulah ada start ya, begitu. Saya tidak bisa menyebutkan, tidak bisa ngarang, kalau yang bulan sama tahun tadi saya ngarang, begitu kan. Karena saya tahu ada cuma 2 angka dan 2 angka. Kalau yang 16 digit saya tidak bisa ngarang. Karena itu harus spesifik, akan terbaca dia sebagai terlink ke Mastercard atau ke Visa internasional gitu. Nah, itu saya tidak bisa ngarang. Nah, hanya disitulah mulai, ya mungkin akhirnya saling curiga bahwasanya dia juga tahu kalau saya itu, ya sedikit tahu kalau ditipu. Padahal dari awal pun ya saya pun sudah tahu kalau itu penipuan. Nah, kok bisa? Karena apa? Karena saya tidak punya rekening di bank BRI. Begitu. Nah, karena saya tahu dan kebetulan saya masih punya waktu longgar, saya tanggapilah itu penipunya. Begitu. Lalu saya rekam supaya bisa membuat konten ini untuk membantu sahabat semuanya untuk senantiasa waspada. Seperti itu. Nah, di situ Anda bisa menangkap ya, sahabat. Jadi dia akan mengorek identitas di kartu. Yang ada itu yang penting-penting ya, ada 16 digit dari angkanya, ya di situ di video tadi, di animasi tadi, yaitu bulannya, nama itu juga penting ya. Nama itu misalnya nama Anda panjang, begitu tentu tidak muat ditulis semuanya sehingga ada singkatan tertentu. Itu juga nanti akan dikorek. Ya, nama Muhammad disingkat M, ada M titik atau Muh titik. Nah, seperti itu kan berbeda-beda. Itu akan terkorek nantinya dengan dipancing-pancing itu akan terkorek. Dan juga yang krusial selanjutnya menuju akhir adalah 3 digit angka di balik kartu. Nah, digitnya itu ada beberapa, ada yang 5, ada yang 6, tapi yang paling penting adalah 3 digit terakhir di balik kartu. Nah, kalau itu sudah sampai ke penipu, berarti fix identitas kartu sahabat semuanya sudah dimiliki semuanya. Lalu bagaimana? Apakah bisa digunakan? Untuk proses awal bisa. Misalnya ya dia lagi belanja di depan komputer atau laptop online begini belanja, dia masukkan semua identitas begitu. Oke, sampai akhir 3 digit terakhir tadi di balik kartu dimasukkan. Nah, nanti menjelang eksekusi terakhir, ketika pembayaran itu harus ada verifikasi dari si pemilik kartu. Verifikasi itu dikirimkan melalui SMS ke nomor yang terdaftar berupa 6 digit angka. Itulah namanya OTP. Seperti ini. Ya. Nah, OTP yang muncul ini, si penipu tadi menyebutnya itu adalah sebagai verifikasi undangan yang kedua. Begitu. Nah, undangan yang kedua, nanti tentu kan dia akan meminta angka itu, ketika misalnya sahabat sebutkan, ya sudah, berarti dia akan memasukkan kode itu, dan transaksi pembelanjaan terjadi dan berhasil. Itu yang diterima oleh si sistem. Selanjutnya mungkin ya sebagai pemilih
Anda bisa kaget begitu kan kalau misalnya sistemnya tidak diaktifkan semua untuk online-nya ya. Kalau hanya menunggu tagihan bulanan, tahu-tahu loh kok ada tagihan segini. Saya kan nggak pernah pakai. Nah, gitu. Atau misalnya tahu-tahu ada email konfirmasi loh, kok ini ada begini. Saya kan nggak belanja. Kok ada itu dari mana? Nah, oke. Kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana solusinya? Nah, solusinya ya tentu Anda bisa langsung konfirmasi ke banknya itu untuk melakukan pembatalan. Nah, bisa Anda ke call centernya ditelepon di 24 jam dan seperti itu ya. Itu bisa karena kartu kredit biasanya tidak langsung terafiliasi ke cabangnya, akan telepon langsung ke call center. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat semuanya. Jadi hati-hati dengan identitas kartu. Oke. Baik, selanjutnya ada pengalaman lagi. Ya. Sepertinya suatu ketika saya dapat kartu kredit, di situ akhirnya sepertinya identitas dari kartu itu diketahui oleh orang lain sehingga sedang digunakan. Tahunya saya dari mana? Nah, di situ beberapa kali dalam waktu yang tidak berselang lama. Nah, itu ada ini ya, OTP tadi itu, nah itu berkali-kali masuk. Nah, berarti kan sedang ada proses berarti. Dia menginput identitas kartu, lalu ada nomor yang dimasukkan OTP-nya. Dia ngarang, itu gagal, coba lagi, ngarang lagi, gagal. Nah, itu ada peluang berhasil kabarnya kalau dari pegawai bank yang pernah saya tanyakan. Namanya juga mungkin bejonya dia, gitu, itu beruntungnya dia. Nah, seperti itu. Nah, di situ kan gagal. Lalu kenapa kita harus ribut? Nah, tetap kita harus waspada karena apa? Poin yang penting di situ identitas kartu kredit kita itu sudah diketahui oleh orang lain. Nah, sehingga sahabat saya sarankan untuk segera memblokir kartu tersebut. Cara blokirnya ya bisa datang ke cabang terdekat, tapi nah ini juga digunakan trik oleh si penipu. Mereka menipu itu seringnya teleponnya di hari libur bank, Sabtu atau Ahad ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya masih dominan konven akan datang ke bank jelas nggak mungkin hari libur. Nah, gitu. Kalau tidak bisa, nggak mungkin begitu. Nanti blokirnya bisa cara kedua itu telepon ke call centernya. Nomornya biasanya ada di balik kartu atau ini bisa dicari di internet nomornya. Atau yang ketiga yang cukup canggih ya, yaitu menggunakan mobile banking. Jadi monggo ya kalau bagi sahabat yang banknya ada fasilitas mobile banking, diaktifkan, dimanfaatkan untuk salah satunya seperti ini ya, untuk memblokir kartu itu cukup cepat. Ya, ada yang blokir kartu kredit maupun kartu debit itu ada tersedia di situ, tinggal dikonekkan saja. Nah, itu cukup cepat nantinya. Nah, lalu bagaimana kalau diblokir kan tidak bisa dipakai? Betul. Nah, sehingga apa? Prinsipnya blokir dulu, hambat dulu supaya pergerakan finansial dari kartu tersebut itu terhenti dulu. Selanjutnya ada waktu untuk mengurus kembali dengan banknya. Ya, karena kalau pengalaman telepon call center pun tidak mesti harus selalu masuk ya, karena ada antrian segala macam. Nah, prinsipnya sudah terblokir, nanti lapor ke bank, bank akan mengeluarkan kartu baru, tentu dengan identitas kartu yang baru, yaitu 16 digitnya akan baru, masa expirednya baru, nama di kartu biasanya tetap ya, dan juga 6 digit terakhir yang di balik kartu, 3 digit terakhir di balik kartu itu akan baru. Dan itu mohon untuk dijaga kerahasiaannya, itu jangan sampai itu identitasnya berpindah ke tangan orang lain. Begitu ya. Bahkan orang yang mengaku sebagai pegawai bank pun tidak berhak untuk mengetahui. Dan mungkin sudah ada di perjanjian ya bahwasanya ada peringatan begitu di musim ATM, pegawai bank tidak akan pernah menanyakan nomor PIN Anda. Nah, seperti itu. Baik, begitulah sahabat Om Dokter sekalian ya.
pengalaman-pengalaman singkat yang saya alami dan juga beberapa dialami oleh keluarga dan juga kolega. Alhamdulillah dari kesimpulan yang saya pribadi itu tidak pernah berhasil. Alhamdulillah ya, bukan sayanya pinter atau sayanya yang mantan penipu, ya bukan itu ya. Karena memang ya ada beberapa berita dipelajari, kira-kira ini arah logikanya kemana sih? Ya. Jadi penipu pasti akan memanfaatkan kelemahan sifat manusia yang bisa dikendalikan. Jadi bukan lagi hipnotis, tidak. Ya, bukan hipnotis. Gitu kan. Nah, tidak ada seperti itu. Jadi disitulah ketika manusia senang, khawatir, takut, itu biasanya kendali emosi itu kurang. Itu dimanfaatkan. Nah, ada juga yang mengatakan, oh saya dihipnotis, yang tidak. Lewat telepon tidak. Karena mungkin ketidaktahuan, begitu, nanti ngikut tergiring. Bahkan ada orang sambil telepon itu ke mesin ATM. Ya, yang dikatakan Anda dapat hadiah sekian, silakan dicek di ATM. Oke, masukkan PIN. Nah, ini begini ditulis semua. Nah, untuk dapat ini kodenya dari saya. Itu masukkan angka 99 berapa gitu kan. Akhirnya ternyata itu arahan untuk transfer ke rekeningnya dia. Nah, itu pernah saya membaca berita juga di suatu rumah sakit begitu. Ada satpam yang cukup cekatan, satu menjaga ATM, melihat ada orang itu kan masuk mesin ATM itu sambil telepon aja gitu. Kayak seperti ada instruksi. Itu akhirnya satpamnya curiga, lebih membantu si orang itu diikuti dulu, akhirnya betul ya. Itu ke arah memasukkan transfer begitu terus disuruh stop. Hanya dilihat, diberitahu, oh iya betul. Nah, akhirnya orang tersebut selamat. Nah, jadi seperti itu, sahabat semua, prinsipnya adalah literasi. Apapun kita butuh literasi, membaca, dengan berbagi pengalaman dengan orang lain, yang membaca pengalaman orang lain, supaya kita semuanya aman dan nyaman. Tetap kita butuh ya, teknologi informasi, kecanggihan-kecanggihan teknologi saat ini, untuk menunjang kehidupan kita itu ya, sangat butuh sekali ya, seperti itu. Oke, baik, begitulah sahabat sekalian. Ini untuk agenda di Berisik kali ini, ya berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat dan untuk selalu kita waspada. Itu tetap menjaga protokol kesehatan, kita masih masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum saya tutup acara Berisik kali ini, saya ingatkan kembali ya, setelah saya tutup nantinya, jangan langsung dimatikan. Nah, gitu. Tapi akan ada lampiran. Apa lampirannya? Lampirannya adalah obrolan saya dengan penipunya, begitu. Ini lengkap yang saya dapatkan, yang sempat saya rekam tanpa saya edit atau saya potong. Ya. Sampai nanti endingnya itu ya marah begitu ya sepertinya. Dan dengan omongan yang kurang mungkin enak didengar, tapi insya Allah masih pantas lah sehingga tidak dipotong. Baik, terima kasih sahabat Om Dokter dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita akan bertemu lagi di acara berinteraksi asik, berisik di episode berikutnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berinteraksi asik, berisik. Bapak ditukarkan ke atau cabang yang terdekat gitu ya. Baik dari penukaran Pak, seperti dari televisi, laptop, handphone. Ada juga Pak pala kolek ya, kulkas yang 2 pintu ada juga, tinggal Bapak nanti silakan datang untuk dipilih dari hariannya untuk dari penukaran poinnya. Oh, bank apa tadi? Bagaimana Pak? Banknya apa banknya? Bank BRI ya. Oh, BRI, Bank Rakyat Indonesia ya? Betul. Oh, gitu. Nggak dikirim aja? Persyaratan dan perlengkapan Bapak itu sudah ada semua, tidak ada ditanyakan? Udah sih, itu sih udah selalu ready.
Kemarin Pak ini sudah ada konfirmasi atau belum Pak dari pihak perbankan? Ya belum. Belum ada. Iya. Belum ada ya. Baik. Untuk Bapak di sana untuk undangan yang pertama itu Pak sudah Bapak terima atau belum undangannya yang langsung dari BRI? Belum. Untuk undangannya belum Bapak terima ya? Iya. Oke, baik. Jadi ini akan kami konfirmasi ke pihak unit atau cabangnya. Nanti Bapak besok tinggal datang Ya. untuk persyaratan yang telah ditentukan. Bapak serahkan ke pihak teller kami yang bertugas begitu ya. Oh gitu. Nah, ini tumben hari Ntar Minggu ini akan kami informasinya. hubungi. Tumben hari Minggu informasinya kan bukan hari kerja. Oh, gimana Pak? Ini hari Minggu kan, hari ini berarti ke bank. Besok Pak di hari Senin Pak. Diperhatikan Senin. di hari Senin karena hari ini kami pengundangan saja Pak ya. Gitu. Betul. Paham? Ya. Paham Pak ya? Kalau Bapak datangnya besok dari jam 9 untuk dari jam kerjanya sampai jam 2 sore Pak untuk penutupannya sampai akhirnya ya. Oh gitu, ya. Baik, makanya Bapak dipastikan terlebih dahulu untuk undangan yang pertama di situ sudah Bapak terima. Oh iya, Karena iya. untuk undangannya di sini Pak kami kirimkan melalui via online, itu kami kirimkan di via SMS begitu ya. Oh gitu. Oke, coba Bapak dilihat dipastikan terlebih dahulu dari BRI langsung untuk pengirimannya. Sudah ada. Oh. Oh iya, iya, iya. Kok bisa Sudah tahu ada ya? nomor rekening saya ya? Bagaimana Pak? Kok bisa tahu nomor rekening saya ya? Baik Bapak di sini karena untuk nomornya Bapak di sini sebagai nasabah kami sudah ada datanya di kantor kami begini ya. Jadi untuk kami konfirmasi saja besok Bapak diundang ke kantor begitu ya. Oh gitu. Ya Dan udah kami diterima kok beritahuan ya. Untuk persyaratan dan ketentuannya silakan dilengkapi seperti dari KTP-nya, buku tabungan BRI, dan juga 3 undangan Pak yang akan dikonfirmasi dari pihak perbankannya. Oh iya, iya. Nah itu besok Bapak serahkan saja ke pihak teller kami yang bertugas besok. Oh gitu. Di jam 9 Oke. sampai jam 2 sore untuk penukaran dari poin rewardnya. Oke. Baik, Bapak di sini untuk saat ini yang digunakan Pak simpan base atau Britama ini Apanya? dari BRI yang digunakan simpan base atau Britama? Yang pertama, Yang Britama dari kartunya Pak warna hijau atau biru yang digunakan? yang hijau. Yang hijau, Britama hijau gitu ya. Iya. Baik, untuk masa aktif Pak dari kartunya sampai kapan Pak? Di bulan Wah. berapa? Lupa lagi di luar ini soalnya. Di luar mana Pak? Iya di luar rumah. Oh, di luar rumah, bukan di luar kandungan begitu ya? Iya. Oke, jadi Bapak untuk konfirmasinya yang ada di rumah yang bisa dihubungi Pak, silakan. Oh ada sih, memang anak saya masih kecil. Oke, silakan dihubungi dulu untuk anaknya, dikonfirmasi di bulan berapa, tahun berapa Pak masa aktif pada kartunya untuk kami laporkan ke pihak cabang atau unit ya. Oh gitu. Baik. Ya. Yang anu tuh, yang ada di tulisannya itu di depan itu ya. Iya, yang di depan kartu ATM-nya untuk Bapak dipastikan juga dari warnanya juga. Kami takutkan ini ada kesalahan untuk kami laporkan ke pihak tellernya. Oh gitu. Nah, nanti Bapak Kita saya WA dulu ya anaknya ya. Oke, silakan Bapak diminta diputuin saja untuk dari kartunya. Ini masih aktif digunakan terus Pak dari BRI-nya? Oh iya. Sering reaktif ya? Oke. Baik Bapak, ini kami tunggukan waktu selama 5 menit. Silakan dihubung dulu untuk di rumah. Untuk Ya. minta diputuin saja ya. Baik, selama 5 menit akan kami hubung kembali begitu Pak ya? Oh ini sudah dibalas ini? Sudah ada ya? Iya. Oke, silakan kalau begitu Pak untuk dari masa aktif kartunya sampai kapan itu? Sampai 2024 tulisannya ini. 2 angka Pak ya? Iya. Hah? Yang 2 angka itu ya? Iya. 2 angka garis miring 2 angka. Oh yang itu ya. Iya ya. Nah, berapa itu? Ini tulisannya 0924. 0924 ya? Iya. Untuk Bapak yang digunakan dari kartunya yang berawalan 5221 atau 6013 Pak kode Arian. Yang 5, yang 5 berapa sih? 521. 5221 begitu ya? Ya itu. 5221 84 berapa? Kenapa? Yang itu ada 16 angka Pak yang di depan kartunya ya. Oh iya. Itu yang 5221 atau 6013. 5221.
Oke, yang per angka Pak itu ya. Yang Oh, terdiri iya. dari 4 bagian berarti ya, betul ya? Aha. Oke, 5221 terus. Oh. 0512 Kosong berapa? 0512 05 12. untuk kode areanya Pak. Coba dipastikan dulu Pak, jangan sampai salah ya. Ya. Silakan dipastikan dulu 5221 berapa itu? 0512 nih dikirimnya. Oh, bukan Bapak di situ untuk dari kartunya harus diawali dari 84 berapa begitu ya? Oh gitu. Jadi di foto kayak gini. Apa kepotong ya? Hmm. Baik Bapak bisa dikirimkan untuk fotonya ke WA kami begitu ya? Oh gitu. Bisa? Nggak langsung ketemu ke bank aja. Bagaimana? Nggak langsung ketemu di bank aja. Bapak maunya mau ke bank begitu? Iya. Gimana kan Baik, besok jadi- ke bank langsung kan konfirmasi dilihat petugasnya gitu. Oke, betul. Nah, yang mana Bapak di sana besok diundang ke kantor BRI langsung kepada Bapak tanpa perwakilan begitu ya? Iya. Baik, untuk Bapak di sana kepada Bapak saat ini akan kami konfirmasi begitu ya ke unit mana Iya. cabang mana yang harus Bapak kunjungi Ya. dan 3 undangan yang harus Bapak terima dari perbankan begitu ya? Ya. Karena undangan yang pertama itu sudah Bapak terima ya. Ya. Karena ini untuk kami proseskan untuk pengiriman undangan yang kedua sebagai penukaran poinnya. Karena undangan pertama itu sebagai pendaftarannya Pak begitu ya. Oh gitu ya. Betul. Makanya Pak untuk datanya supaya nanti Bapak besok mendapatkan pelayanan yang khusus begitu ya. Ya. Karena tidak akan dipersulit dari pihak dealernya. Hmm. Makanya Pak untuk dari kode area Pak dari pembikinan dari kartunya kemarin yang diawali Bapak di sana 522184 berapa Pak begitu ya? Ya. Atau 601301 sekian. Oh. Karena itu terdiri dari 4 angka Pak dari 4 bagiannya. Ya, terus? Oke, silakan Pak. Iya, maksudnya besok aja langsung ketemu gitu gimana? Ya jadi Bapak ya mau ke Jakarta atau bagaimana ini Pak untuk Bapak? Katanya di cabang terdekat. Nah, kalau Bapak mau ke cabang yang terdekat, artinya Bapak harus membawa dari undangan dari pihak perbankan begitu ya? Gitu. Yang akan dikonfirmasi dari pihak pusat begitu ya? Oh, nah masalahnya saudara saya kerja di situ. Di mana? Iya di BRI-nya, makanya Yang kan di tinggal. Jakarta. Iya, di sini di Yang di Jakarta. dekat. Yang dekat sini. Di Jakarta juga Bapak. ada. Jadi untuk penukaran poinnya, karena di sini kami telah konfirmasi tadi malam ya, sampai saat ini belum pulang-pulang. Jadi untuk kami hubungi kepada nasabah sebanyak 5 nasabah yang harus kami hubungi saat ini ya. Makanya Bapak mau dilanjutkan atau kita pindah alihkan ke nasabah yang lain? So, dialihkan aja ya enggak apa-apa. Baik, artinya ini akan kami pindahkan ke nasabah yang lain untuk dari penukaran poinnya. Dan poin Bapak ini akan terhitung dari mulai 0 kembali. Ya. Dan ini akan diadakan pemblokiran sementara. Silakan diurus di kantor Bank BRI yang terdekatnya. Ya. Nanti sekalian juga di situ Bapak yang kita musnahkan sekalian.